Bener nggak sih orang yang suka bersih-bersih, orang yang suka beres-beres, yang suka ngelihat sesuatu yang tertata, rapi, sama, teratur, itu tuh orang yang OCD. Sesuatu orang yang memiliki disorder, gak suka debu, suka sesuatu yang rapi, wangi, itu orang yang gangguan, atau dia emang big hygiene fans aja. Bener nggak ya itu sesuai dengan datanya? OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah sebuah gangguan yang nyata dan dialami sekitar 1-3% dari populasi di Indonesia. Tapi sama seperti masalah-masalah kesehatan mental lainnya, seringkali ini underdiagnosed, jadi orang-orang nggak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi tersebut. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang dikit-dikit bilang dia OCD. Di sini kita bakal belajar tentang yang mana yang OCD beneran, yang mana yang memang sekedar kita suka rapih aja. Oke guys, ketemu lagi bersama saya. Kacamata benerin dulu. Aduh, ini nih orang dikit-dikit suka ngatur-ngatur, dibilang nggak rapi. Emang apa salahnya sih? Salah sih. Emang. Oke, editor tolong diedit, saya berubah tiba-tiba. Salah. Rambut. Oh iya, rambut belum. Ya udah, sekarang editor tolong diedit. Udah rapi. Nah. Weh. Gue yakin nih, editor pasti ngeditnya langsung tadi magical gitu, tiba-tiba langsung berubah gitu, ya. Dah, mendingan ya. Oke guys, ketemu lagi bersama saya Andreas dalam podcast Ruang Tunggu bersama dengan Soratan. Oke. Andreas Kurniawan, jelas. Gimana kabar penunggu Ruang Tunggu sekalian? Agak miring. Rambutnya masih berantakan gak sih? Serius ya? Masih berantakan gak sih? Beneran nggak sih? Ya beneran. Guys, tolong ketik di komen guys. Enggak nggak sih? Berantakan. Kerahnya agak berantakan gak sih? Hidupnya agak berantakan gak sih? Nah. Oke guys, ketemu lagi di podcast Ruang Tunggu. Dimana kita bukan cuma sekedar menunggu, tapi juga mencari tahu. Oke. Masih ada nih di sini. Iyalah. Kan Kemarin dia saya penambang minta rambutan kita. direlokasi, dipecat, cuma Nggak belum boleh. Nggak bisa, nggak boleh. Dia nggak akan ada di relokasi. Ini hidupnya berkoneksi. Ini giginya cuma 2 ya? Nggak tumbuh. Banyakan impor gula ya? Ada Rusak maksudnya gitu. karies. Gitu. Oke. Aduh, makanya sikat gigi sebelum tidur. Betul sekali. Oke. Bahas apa nih kita kali ini nih? Kan tadi udah kayak, aduh rapi dikit Iya. gitu, komentarin dikit. Jadi gini guys, suka duka ya mempunyai pasangan itu adalah pasangan tuh sering mengkritik kita gitu. Gua kadang-kadang nih ya baju merasa kayak pakai ini deh. Dibilang itu warnanya nggak match, warnanya itu kan sorry ya mata saya tuh hitam. Dibilang enggak, itu bukan hitam, itu adalah hijau apa gitu, ada yang Enggak, aku tuh kalau ya hitam. Tapi ya kadang-kadang hitamnya lebih gelap. Terus yang satu lagi hitamnya lebih tuh, muda. biru navy, yang ini adalah hijau apa gitu. Aduh, ribet banget lah. Black is black. Enggak, Gitu. kadang-kadang tuh dia nggak bisa bedain yang mana hijau, yang mana abu-abu. Aneh banget. Itu Aku beda. Hijau tuh ini, abu-abu tuh ini. Nah, Enggak, kadang-kadang tuh kamu pernah nih, aku suruh bilang, ambilin dong baju aku yang hijau, kamu ngambilnya baju aku yang abu-abu. Terus pas aku bilang, ini tuh abu-abu, dia bilang, ini hijau. Kita tuh pernah berantem gara-gara itu. begitulah guys. Di sisi lainnya, ada terus hal lain yang sering dikomentarin gitu. Aku makan tuh pakai sendok, nggak bisa makan pakai tangan, itu dikomentarin sama dia. Tapi aku juga gak bisa makan pakai tangan. Nah. Karena nanti nyelip-nyelip di kuku. Nah, begitu. Nah, ini sering juga merasa bahwa ini nih aku nggak mau tanganku kotor, cuci tangan berulang. Begitu. Nah, jadi banyak pertanyaan tuh, apa jangan-jangan aku OCD? Jangan-jangan ya, aku OCD ya. aku tuh Yang nggak diet bisa. itu kan ya? Bukan. Tolong, jangan. OCD adalah diet ono camilan dimangan. Jadi ada cemilan kita makan gitu, ya. Jadi OCD itu yang berkaitan dengan keteraturan. Keteraturan, betul sekali. Gitu. Nah, Terus yang berkaitan juga dengan kebersihan. kebersihan, katanya. kerapihan seperti itu. Kerapihan, kayak gitu ya. Jadi kayak katanya orang yang punya OCD itu yang suka bersih-bersih, yang suka cuci tangan berulang, Betul. yang suka tersusun gitu. Nggak bisa lihat orang ini miring dikit nih, nggak bisa nih. Betul gitu. sekali. Nggak bisa kayak gitu. Oke. Jadi bener nggak sih OCD itu kayak gitu?
Atau itu sebenarnya cuman kayak stigma aja? Jangan-jangan sebenarnya bikin-bikinan doang ya. Oke, untuk itu kita mungkin coba dulu. Kemarin juga kita dapat inspirasi ini tuh gara-gara membaca komentar dari teman-teman semua. Oke? Berarti ini apa, Nunu? Ayo kita ambil rambutannya. Sini. Dah. Nah, dia bekerja. Kelamaan Ini nih. rambutan. Nah, ini ya, Nunu bayar. Kita masuk ke sesi Rambutan. Ding. Apa sih kata rambutan? Ruang diskusi dan bertukar tanya. Ya, dia dapat makan rambutan. Kayak makan sesajen. Oke, coba kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan apa. Iya lagi. Kamu tahu nggak nenek-nenek yang nyupah? Oh, ini Yang nyiri. Aduh. Baiklah, kita melihat perkomenan dari Iya, netizen. Susut panjang. Pertanyaan pertama. Halo dokter dan Kak Sora. Aku disebut. Aku mau cerita, dari kecil aku suka banget sama kerapihan dan cukup perfeksionis. Kalau ada barang yang nggak tertata, langsung aku rapihin. Ini berlaku ke semua hal. Temanku bilang, kayaknya kamu OCD deh. Tapi aku merasa perfeksionis aja. Apakah ini normal atau perlu konsul ke psikolog? Buset, temennya mendiagnosa langsung Wih, OCD. Oke. Kayak gitu. Satu lagi ada. Satu lagi ada nih, Nono. Satu lagi. Makan. Dah. Ya, udah, ini sikat gigi ya, Nono ya. Kan rambutan manis, ada gulanya. Dok, bahas OCD dong. Banyak banget di TikTok yang suka memandang OCD sebelah mata. Gue ada meme tuh, dipandang sebelah mata. OCD, oke. Kayak suka rapi-rapi langsung dibilang OCD. Jadi apakah OCD atau perfeksionis? Oke, itu sering pertanyaan begitu ya, OCD atau perfeksionis? Betul gitu. Banyak sih yang bener kayak, atau nggak ya, kayak big fans of hygiene aja gitu. Kayak tadi kamu nggak mau megang makanan pakai tangan, kayak gitu. Padahal kan tangan punya kita. Ada alasannya. Dulu aku nggak masalah menggunakan tangan untuk makan. Lalu gara-gara masuk ke kedokteran. Masuk ke kedokteran. Berkali-kali dibilang kan, tangan kita tuh kotor. Harus cuci tangan. Gini, harus kena pasien cuci tangan. Sebelum pegang pasien cuci tangan. Setelah pegang pasien cuci tangan. Setelah tindakan medis cuci tangan. Gitu. Jadi, selalu dikatakan bahwa tangan tuh kotor. Iya, karena waktu pandemi juga dikit-dikit cuci tangan, cuci tangan. Nah, bayangin harus 20 detik. Anak muda kan diberikan pemahaman seperti itu. Akhirnya aku jadi tumbuh mempercayai bahwa tanganku kotor nih. Jadi akhirnya aku nggak bisa untuk makan sesuatu yang menyentuh dan memasukkan ke dalam mulut. Tapi aku nggak apa-apa kalau misalnya aku perlu untuk membersihkan kayak kotor, debu. Bahkan kalau misalnya ada sesuatu yang kotor nih, ada tumpah apa, aku nggak apa-apa begitu. Selama itu tidak masuk ke dalam mulut. Begitu. Dan makanya berapa orang mengatakan bahwa, lu OCD ya nggak bisa pegang gitu. Enggak, emang pure. Ada keinginan untuk nggak mau memegang. Bedanya adalah pada orang dengan OCD, mereka tuh nggak bisa menjelaskan secara runut kayak gitu. Mungkin dia bisa jelaskan bahwa, tanganku kotor. Tetapi seringkali tidak masuk akal. Kenapa aku bilang nggak masuk akal? Dalam batas tertentu, aku oke kok kalau misalnya aku perlu makan pakai tangan. Misalnya seafood ya, kan beberapa seafood itu lebih enak makannya tuh original langsung pakai tangan. Atau aku nggak apa-apa ketika aku makan sesuatu gunakan tangan, tapi habis itu aku cuci tangan. Nah, pada orang dengan OCD, bukan cuma dia nggak mau tangannya kotor, tapi tadi bisa jadi dia ngerasa kok cuci tangan nggak bersih-bersih. Jadi kayaknya OCD ini bukan sekedar tangan yang nggak boleh kotor, bukan sekedar nggak boleh untuk dia memegang sesuatu yang nggak higienis, tetapi itu adalah gimana otaknya bekerja. Nah, kita perlu sepakati dulu nih ya. Balik lagi, OCD itu adalah penyakit otak. Penyakit otak. Nah, obsessive compulsive disorder. Nah, kita perlu bedakan nanti obsesif itu apa, kompulsif itu apa. Nah, itu belakangan. Sekarang kita bahas dulu tentang sebenarnya apa sih OCD itu. Ya. OCD itu adalah sebuah kondisi otak di mana dia itu terobsesi dengan sesuatu konsep tertentu. Obsesi di sini bukan kayak, aku obses sama selebritis, aku obses sama satu kerjaan tertentu. Enggak. Obsesi itu dalam bahasa psikiatri adalah sesuatu yang buruk. Pikiran yang mendesak, pikiran yang nggak bisa berhenti. Jadi aku bisa nih, aku terus-terusan memikirkan mengenai selebriti tertentu, aku bisa bilang aku obsesi, tapi kalau dalam bahasa obsesinya ilmu jiwa, aku akan menderita.
Karena nggak pernah bisa berhenti mikirin itu. Bahkan kalaupun aku terobsesi dengan Doraemon, itu bisa jadi aku terusan kepikiran dan nggak bisa berhenti. Mungkin sejam 2 jam nggak apa-apa, lucu. Tapi kalau ini terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, itu akan jadi bermasalah. Nah, pada OCD, obsesifnya itu adalah ada pikiran yang mendesak. Tentang kebersihan, tentang kerapihan, tentang simetris. Tapi beda dengan kondisi yang, nggak enak nih, kayaknya mau dirapin sedikit, gitu. Nah, utamanya adalah perasaan yang cemas, yang sangat kuat. Lalu karena muncul perasaan cemas ini, dia pengen meredakan kecemasan tersebut. Gimana caranya? Ya dengan menghilangkan kecemasannya. Misalnya, obsesiku, tanganku kotor. Maka aku akan mencoba meredakan dengan mencuci tangan. Itulah yang kita lakukan. Sayangnya, pada pikiran obsesif ini bukan cuma pikiran yang berlebihan, tapi dia nggak bisa merasakan puas. Kita cuci tangan, berasa ya lama-lama, udah nih, udahannya tuh ada. Kalau aku biasa bilang ke pasien tuh perasaan yang kayak ting gitu tuh ada tuh. Ya, kita ngerapin sesuatu, ada nih perasaan ting gitu. Nah, pada orang dengan OCD, tangannya berasa kotor, obsesif, lalu dia mencoba untuk membersihkan. Nggak muncul tuh perasaan tingnya itu. Akhirnya dia menjadi mencuci tangan berulang-ulang-ulang. Dan dia mencoba untuk tadi cuci tangan untuk mengurangi kecemasannya, tapi yang ada malah cemasnya bertambah. Karena kok nggak bersih-bersih. Bisa juga dalam yang lain, kita bisa geser dikit ya. Tentang merapikan misalnya. Sama nih, anggaplah ini nggak rapi nih. Nah, begini misalnya ya. Wah, miring guys. Kita akan merapikannya. Nah, set, rapi gini kan. Dalam titik tertentu kita bisa merapikan, terus ada perasaan kayak, ting, selesai nih. Tapi pada orang dengan OCD, dia akan ngerasa, kok ada yang kurang. Nah, gitu. Tapi beda dengan orang perfeksionis adalah, pada orang perfeksionis ketika dia ngutak-ngatik, ada titik tertentu di mana, udah nih, perfect itu. Sedangkan tadi, pada orang OCD, emang nggak muncul perasaan tersebut. Termasuk juga misalnya dia tentang simetri. Ya, sama juga gitu. Walaupun dia udah mencoba, ini orang lain semua udah bilang ini udah simetris, sudah oke, dia tetap merasa ini ada yang kurang, begitu. Dan akhirnya menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Lagi-lagi disorder ya. Disorder adalah ketika sudah terjadi penderitaan tersebut. Nah, disinilah yang orang jadi sering merasa bahwa, wah, aku juga gitu tuh, kalau aku ngeliat ini nggak rapi nih, ini ada beda dikit nih, aku menderita, jadi aku OCD dong. Enggak. Oke, nggak selalu seperti gitu. Karena gini, secara natural, otak kita tuh suka dengan keteraturan. Ya, kita bisa melihat pattern tertentu. Aku contoh nih ya, jadi aku akan, Nunu mau memberikan ini nih, rambutan buat Sora, buat teman-teman juga ya, aku kasih ya. 1, 2, 3. 4. Nggak usah. Nggak mau. Kenapa harus 4? Karena naik nadanya. Nah, lihat deh. Kita punya satu pattern tertentu, ya. Karena itu kan biasa. Harusnya 4. Nah, 4. Gitu. Terus baru begitu 5. Udah. 5. Nah, lihat kan berasa nadanya beda. Ketika sudah 5, tik, berhenti. Ketika itu masih naik 1, 2, 3, kita mencoba meramal sesuatu. Ramalan tersebut adalah harusnya ada yang nambah. Begitu. 5, gitu. Nah, itu juga kenapa kalau misalnya kenal satu pattern tertentu ya, misalnya yang sering terjadi nih, udah taruh. Nah, postingan di sosial media misalnya ada satu pattern tertentu yang tiba-tiba berubah, terus dibilang, wah, otak OCD-ku kesal melihat ini. Enggak, itu otak manusia secara umum akan rasa ada yang salah dengan itu. Tinggal patternnya bulat, segitiga tiba-tiba, otak kita akan merasa, loh kok begini sih patternnya? Oh, makanya kita suka kesal kalau misalnya ada suatu series ataupun kayak drama yang open ending. Yes, karena kita punya satu ramalan nih harusnya seperti ini, begitu. Yes. Nah, inilah yang sering disalahartikan orang-orang bahwa rasa nggak nyaman itu artinya aku OCD. Tidak, rasa nggak nyaman itu sangat-sangat wajar. Bobo dia. Nah, kecapean kerja. Capek kerja jangan, nggak boleh capek kerja. Sedangkan pada orang OCD ya, sama juga dia mengalami penderitaan tersebut, bedanya adalah pada orang yang tadi mungkin kita ngerasa, harusnya nggak begini nih. Kita bisa selesai. Saya nih, aku nanti akan melihatkan suatu gambar seperti ini ya. Nanti kita cari gambarnya. Nah, ketika melihat gambar kayak tadi, kita kesel nih, lihat pattern yang tiba-tiba berubah. Tetapi 5 menit kemudian kita lupa pattern tersebut, kita nggak mikirin lagi. Pada orang dengan OCD, pikiran obsesifnya akan terus mengulang-ulang terus itu. Jadi dia lagi melakukan hal lain pun kepikiran tentang gambar yang tadi itu. Begitu. Dan kalaupun misalnya udah dikasih gambar lain yang udah lebih benar begitu, tetap aja dia nggak merasa puasnya itu. Itu yang bikin jadi menderitanya. Tadi itu ya? Yes.
Jadi tadi ada obsesif, pikiran berulang, lalu dia pengen meredakan pikiran nggak nyaman tersebut dengan melakukan sesuatu, compulsion dibilangnya. Compulsion juga dorongan yang mendesak. Ketika melakukan itu, dia nggak merasakan tenang, jadi obsesinya lebih kuat lagi. Oke. Berulang-ulang muter-muter terus. Begitu. Jadi ini adalah suatu kondisi penyakit otak dan perlu ditangani. Oh, paham. Tapi apakah OCD ini selalu berkaitan dengan kebersihan kah? Tidak selalu. Yang salah satu yang populer adalah tentang kebersihan, tapi variannya sebenarnya banyak. Ada tentang contamination. Ada orang yang aku nggak mau megang kamu. Kenapa? Ada yang mungkin aku takut kena kuman, tapi ada juga aku takut kuman menyebar ke dia. Ada beberapa orang yang merasa nanti kalau aku megang dia, aduh tadi aku habis bersih, gimana ya nanti kondisi dia? Nah di sini ada yang menarik ini, pada OCD itu ada satu pola pikir yang khas yaitu namanya magical thinking. Berpikirnya itu secara magis, ya. Jadi gini, misalnya kalau aku megang kamu nih, gimana kalau nanti kumanku pindah ke situ terus nanti kamu bakal masa depan bla 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 yang kejauhan. Ada juga yang aku kalau misalnya turun dari mobil harus kaki sebelah kiri dulu. Kalau aku sebelah kanan dulu yang menapak, hal buruk bakal terjadi. Ada pasienku yang pernah cerita begini. Jadi aku bercerita ini tentang pengalaman yang beneran ada, bukan kita buka rahasia medis, tapi untuk biar ada bayangan aja. Ada pasienku yang bercerita bahwa sebelum tidur, dia tuh melakukan ritual. Teman-teman ada nggak sih ritual sebelum tidur? Coba ya, sambil mungkin... Aku ada. Nah, Aku kalau nggak bisa tidur, aku tuh nonton YouTube seorang gamer gitu. YouTube gamer namanya tuh, dia cuman kayak, dia tuh nggak streaming sih, dia tuh kayak dia ngeposting video setiap hari. Bikin The Sims, dia entah main The Sims atau bikin namanya Lil Simsy. Oke, itu ritual sebelum tidur. Nggak tahu kenapa, kalaupun nggak bisa tidur, kalau dengerin dia nonton dia pasti tidur. Oke. Kamu pasti sering matiin YouTube dia gara-gara aku nonton dia. Ya, punya ritual sendiri ya. Kalau nggak bisa aku, tidur pasti nonton dia. kalau aku coba ritualnya apa sebelum tidur? Baca buku. Terus selain itu, Selain itu meditasi. wah keren banget ya. Keren banget, iya. Tidak ya. Sebenarnya sebelum tidur aku punya kebiasaan, aku bakal Aku tahu juga. Ini roll kasur. roll kasur, betul. Jadi karena kan kami punya peliharaan di rumah ya, bukan ini. Dan peliharaannya suka naik-naik ke kasur, jadi akhirnya aku ngerasa kadang tuh ada kayak butiran-butiran pasir gitu. Jadi aku punya kebiasaan untuk sebelum tidur tuh aku harus nge-roll dulu, baru aku bisa tidur. Nah, apakah itu OCD? Tidak. Karena kalau ditanya kenapa, aku bisa reasoning bahwa kakiku tuh agak sensitif. Jadi kalau misalnya aku kena suatu kayak pasir atau apa tuh bisa tidurnya nggak enak. Jadi ketika aku merapikan kayak gitu, itu aku tidurnya lebih nyaman. Dan dari mana juga aku bisa bilang itu bukan OCD, ada titik selesainya. Setelah aku nge-roll beberapa kali, udah nih lumayan. Masih ada mungkin kayak butiran-butiran debu, tapi aku nggak perlu sampai bener kayak kinclong banget. Ketika sudah capek, udah nih ada perasaan ting gitu, udah selesai. Nah, ada pasienku yang dia cerita ritualnya itu adalah sebelum tidur, dia harus berdoa dulu. Wajar ya? Di 4 titik tempat tidurnya. Dan diulang 7 kali, masing-masing titik. Apabila ada yang salah, dia ngerasa tuh kayaknya tadi kurang bagus, dia bakal ngulang lagi. Akibatnya waktunya jadi habis untuk itu. Ada juga pasienku yang lain yang dia mengatakan bahwa kalau dia udah pakai baju tidur, makanya bajunya ini nggak boleh bersentuhan dengan apapun. Pernah waktu itu misalnya dia gini tuh sentuhannya tuh sama kayak lemari gitu. Terus dia ngerasa aduh ini udah kotor nih sekarang nih nggak boleh lagi dibawa ke tempat tidur. Nah ini ya, dimana tadi magical thinking. Aku tuh emang kenapa kalau misalnya dibawa, ya nanti bakal jadi hal buruk, nanti saya bakal sakit, nanti saya bakal apa. Nah itu jadi lompatnya terlalu jauh. Akibatnya dia jadi mengganti baju lagi, terus dia jadi ribet. Akhirnya memutuskan udahlah aku nggak tidurnya nggak usah di kasur, tidurnya akhirnya di luar, di sofa. Dia misalkan seperti gitu. Ada yang seperti gitu. Nah ini yang membuat tadi jadinya berbedanya adalah pola pikirnya itu juga aneh. Dan percayalah mereka juga tahu itu aneh. Mereka juga tahu bahwa nyuci tangan tuh nggak perlu sampai menghabiskan waktu 15 menit untuk cuci tangan. Orang yang ngerapin juga tahu ini nggak perlu harusnya sampai begini. Ada juga yang tipenya itu bukan tentang kebersihan, kerapian, ada tentang checking. Itu yang satu populer juga tuh. Ada dulu seorang pasien yang pernah cerita bahwa dia sering banget terlambat karena sebelum berangkat itu dia harus ngecekin. Kita juga biasa kan ngecekin lampu, ngecekin air, ngecekin kunci. Tapi dia bisa ngecek berulang-ulang. Waktu itu akhirnya aku mengatakan, ini deh kontrol berikutnya ya. Nanti kamu coba catat, kamu ngecek apaan aja. Pertemuan berikutnya dia datang, dia ngelis, dia bilang nih, 47 barang yang dicek sama dia sebelum dia berangkat. Sedangkan kita kan mungkin cuma ngecekin pintu gembok. Nah, dia bisa ngecek kayak, ini saklar lampu ini, yang ini udah tahu belum, semuanya sampai 47 barang. Dan itu pun ada yang dicek berulang.
Nah, ingat pada kita yang tidak OCD, ketika kita ngecek, udah kekunci, ada perasaan tingnya itu. Sedangkan pada dia, kayaknya belum deh. Lalu dia pergi, lagi pergi nih, bentar, kayak tadi belum kekunci deh, dia balik lagi. Jadi bukan lupa. Beda kalau misalnya kadang-kadang lagi buru-buru, tadi udah ngunci belum ya? Itu bukan OCD. Di sini dia pun merasa jadi ragu dengan itu. Akhirnya bisa ngecekin berulang-ulang-ulang. Nah, dalam situasi inilah butuh untuk ditangani entah dengan obat ataupun psikoterapi. Tujuan adalah supaya dia tadi tidak ngecekin berulang. Nah, nih ngomong nih, kenapa nih editor kita mukanya tadi kayaknya mau nanya sesuatu nih. Gimana? Tukang ngecek, editor tuh tukang ngecek ya? Iya, emang. Nah iya, kan karena memang tukang ngecek, sering ngecek kayak apa cover, presisi apa enggak, terus teks itu double space atau enggak. Nah itu aku pernah dibilang, wah ini OCD nih, ini OCD nih. Gitu. Apakah semua editor tuh OCD? Wih, menarik ya. Editor, ini buku ya? Buku, Ini Mbak Ira, editor buku. Editor buku. Nah, Editor buku kamu. justru begini, kalau dia adalah seorang dengan OCD, dia nggak bakal bisa menjadi editor. Karena nggak bakal selesai. Nggak ada perasaan tingnya itu. Kalau pada editor kan, misalnya nih, ngecek nih. Ada typo nih. Wah, ini spasinya kebanyakan nih. Wah, titiknya salah nih. Satu bab selesai kan, ada perasaan tingnya. Pada orang dengan OCD yang menjadi editor, setelah selesai, dia akan ngerasa ada yang salah nih. Dia ngulang lagi dari awal. Akhirnya nggak selesai karena ngulang-ngulang terus. Oke, nah jadi kita perlu bedakan. Itu kalau udah disorder tuh seperti itu. Akibatnya, kerjaannya nggak ada yang bisa beres dengan gampang. Ada pasienku yang dia dengan OCD juga dengan pengejaan. Jadi yang terjadi adalah dia mau ngirim tugas, itu dia akan ngecekin email berulang-ulang karena dia ngerasa, ini kayaknya ada yang salah nih. Udah gitu kan, Gmail itu kan bisa ada settingan untuk undo send kan, beberapa detik setelah dikirim. Dia udah ngirim, dia sedang ngirim tuh, ntar undo dulu, dia ngecek lagi karena dia sangat yakinnya ada yang salah. Begitu. Bahkan kalau aku nanya, kamu udah nanya orang nih, gitu kan, udah ya dicek bagus semua. Kenapa belum dikirim juga? Dia bilang, gimana kalau pas saya kirim, tiba-tiba ntar ada yang berubah tulisannya. Begitu. Jadi, magical thinking. Aneh. Nah, berbeda dengan yang namanya obsessive compulsive personality. Jadi, ada OCD, ada OCP. Personality. Yes, ciri. Bahkan dalam kondisi yang berat, ada namanya OCPD, Obsessive Compulsive Personality Disorder. Bedanya gimana sih? Nah, kita ajak membedakan ini ya. Ada orang-orang yang dia tuh sangat suka dengan kerapihan, keteraturan, tepat waktu, ada seperti gitu. Dan dalam batas tertentu, dia mungkin masih bisa fleksibel. Nah, ada beberapa orang yang masuk kategori OCPD, Obsessive Compulsive Personality Disorder. Kita kemarin pernah bahas tentang NPD. Nah, ini adalah orang yang terlalu kaku tentang suatu aturan sampai menyusahkan orang lain. Contoh nih, dia misalnya pemimpin satu perusahaan, terus dia mengatakan bahwa ini kan kita masuk jam 8. Saya nggak mau tahu jam 7 itu harus semuanya sudah nyampai di sini. Semua harus sudah duduk rapi. Dalam kondisi ini, dia nggak menderita. Yang menderita orang lain. Sedangkan pada OCD, yang menderita adalah dirinya. Oke? Pada kondisi kalau aku seorang OCD, aku bakal cuci tangan berkali-kali dan kayaknya, belum ini nih, belum rapi-rapi. Aku yang menderita. Sedangkan kalau aku adalah seorang dengan OCPD, aku bakal ngeliatin orang-orang yang ke toilet, cuci tangan dulu, udah cuci tangan, bentar, kurang, cuci tangan lagi 15 menit. Orang lain yang menderita. Begitu. Nah, tapi dia menerapkan ke diri dia sendiri. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi dia enggak, karena menurut dia enggak, aku sudah bersih gitu. Aku sudah oke. Makanya biasa terkait dengan tadi aturan yang kaku, atau kalaupun aturan terlalu kaku, mungkin dia bisa mengikuti, tapi kan aturannya versi dia. Jadi gampang untuk dia ngikutinnya. Nah, gitu. Jadi berbedanya adalah apakah ini membuat dia jadi menderita, ego distonik kita nyebutnya, yang tadi OCD itu, atau membuat dianya nggak menderita, orang lain yang menderita, kita nyebutnya ego sintonik. Beberapa karakter, kalau misalnya tadi yang seperti editor, orang yang bersih-bersih, seorang mungkin yang desainer, memang perlu punya ciri-ciri obsesif kompulsif tersebut. Jadi dia perlu ngecekin, lalu merapikan, tapi nggak berlebih sampai menjadi suatu gangguan. Begitu. Oke. Tapi ya emang jadi sensitif banget. Jadi sensitif. Ya karena beda titik atau beda koma. Gitu. Betul. Dan makanya kan kalau nanti kita mau mencoba untuk menangani, kita kan targetkannya tuh bukan supaya dia abai 100%. Karena bagus kan kalau kita tetap ngecekin sesuatu, kalau kita tetap waspada. Cuma dalam situasinya kan dia terlalu berlebihan. Jadinya dia juga nggak nyaman dengan hal tersebut.
Tunggu dulu geng, sebelum kita lanjut, mending ada rahasia dulu nih yang kita harus sampaikan. Kamu bisa banget untuk mendapatkan diskon 10% dengan cara yang sangat gampang. Diskon ini bisa kamu gunakan untuk membeli buku cuci piring dan buku semangka. Caranya, Kalian tinggal subscribe aja YouTube-nya Pot Ruang Tunggu, diklik nih tombolnya sekarang nih. Klik tombol subscribe-nya, terus kalian screenshot. Terus screenshotannya kalian kirim ke Instagram-nya, DM nih, @potruangtunggu di Instagram. Lalu kalian juga sertakan nama username YouTube kalian. Kalau udah, nanti kalian akan dapat kode voucher yang akan langsung diterusin juga sama Dokter Andres. Kode vouchernya harus diapain nih? setelah kode voucher yang kamu dapatkan, kamu tinggal membawa kode voucher tersebut ke toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Dan kamu akan mendapatkan diskon ketika membeli buku cuci piring dan buku semangka. Diskonnya berapa persen? 10%. Kalau gitu seru banget ya, tapi sayang banget nih, promonya cuma berlaku sampai 31 Desember tahun ini aja, 2025. Nuna ada yang mau disampaikan nggak? Ingat ya, voucher ini hanya bisa digunakan untuk membeli buku cuci piring dan buku semangka. Oke, kita lanjut ke videonya. Selamat menonton Ruang Tunggu. Nah, kalau misalnya soal yang OCD lagi nih, ada trait OCD nih, orang dari yang biasanya nggak suka bersih-bersih gitu. Ini bukan OCD sih, kayak orang dengan yang tadinya nggak suka bersih-bersih, terus tiba-tiba jadi suka rapih, bersih gitu. Jadi suka ya kayak, ya dulu sih kayak biasa aja, terutama misalnya di perempuan. Di masa-masa hamil atau setelah kehamilan. Ada istilah yang namanya nesting. Pernah dengar nggak? Barusan. Barusan. Jadi gini, di masa-masa kehamilan, terutama di trimester, trimester yang menjelang mau lahiran dan setelah lahiran, beberapa perempuan itu cenderung lebih suka bersih-bersih. Dan itu secara biologis tuh iya. Gitu. Mereka tuh jadi kayak mereka merapihkan rumahnya, lebih cenderung suka beres-beres, lebih suka bersih-bersih karena mereka mempreparing untuk si bayi gitu. Itu berkaitan gak sih sama si OCD ini gitu? Jadi ada keinginan untuk lebih mempersiapkan. Ya, pertanyaan merapihkan. kita, disorder atau enggak? Ya disorder atau enggak gitu. Ibunya atau gimana? bisa jadi disorder atau enggak gitu. Bisa jadi disorder kalau dia nggak merasakan tingnya itu, berasa yang kayak puasnya itu. Ya, Ya. bisa jadi bisa jadi ke Bisa. Oh, bisa Tapi jadi. untuk itu terjadi, biasanya tadi memang perlu ada bakat, tanda kutip ya, secara biologikalnya memang ada kecenderungan untuk tadi otaknya jadi seperti gitu. Pada OCD memang fungsi otaknya atau cara kerja otaknya ini berbeda dengan orang-orang yang tidak OCD. Ada beberapa bagian otak yang jadinya terlalu aktif. Misalnya orbitofrontal cortex itu bagian otak yang untuk mendeteksi kesalahan. Jadi dia jadi sangat sensitif dengan kesalahan. Lalu ada nucleus caudatus itu untuk kayak ngecekin berulang-ulang-ulang, bisa seperti gitu. Dan tadi jadi dia mungkin akan jadi lebih aktif, tapi kan untuk survival. Iya. Ibaratnya aku mau membawa nih satu nyawa ke bumi yang ini imunitasnya masih rendah. Maka dia akan ngecekin itu berulang. Tapi mau bagaimanapun juga apabila dia otaknya tidak OCD, akan ada perasaan puasnya itu. Iya, Ada perasaan selesai. Nah, pada seorang dengan OCD melakukan tadi, bisa jadi dia bakal benar-benar kayak nggak berhenti-berhenti nih. Gitu. Dia akan setelah udah ada, kayaknya masih ada yang kurang. Harusnya masih bisa begini. Gitu. Ya soalnya kan aku juga ada pengalaman di mana teman aku itu dia mengalami kehamilan, terus pada saat mau lahiran dia malah jadi kayak dia menderita gitu karena dia mau rumahnya tuh rapi, mau rumahnya tuh bersih, tapi kok kayaknya dia bisa ngepel sehari itu bisa sampai 3 kali 4 kali gitu. Oke. Jadinya malah jadi ya obsesif banget Baik. gitu. Dan yang menimbulkan penderitaan buat dia. Dan dia juga jadi kecapean, nah apalagi kondisinya lagi hamil. Betul. Gitu. Dan dia ngerasa udah dipel nih sama mbaknya, terus ya sama pembantunya gitu ya, tapi sama asisten rumah tangganya, tapi sama dianya dipel lagi gitu. Baik. Dia ngerasa kurang bersih. Bisa. Jadi tadi memang bisa seperti itu. Aku jadi kepikiran gini, ada beberapa pasien yang dengan OCD, aku cukup sering karena kondisi OCD ini yang sering membuat orang menderita dan mencari pertolongan. Yang terjadi biasanya tadi, pertama, dia udah ada bakatnya. Ya. Kedua, dia bisa jadi topik obsesifnya berpindah-pindah. Oke, kayak ada pasienku yang dia sebelumnya tuh lagi mahasiswa. Jadi dia tuh obsesifnya mengenai karya tulisnya. Lalu akhirnya setelah selesai tuh karya tulisnya udah selesai, obsesifnya pindah ke yang lain. Dia bilang bahwa sekarang dia jadi takut kalau abis mandi, dia takut ngetik. Karena menurut dia kan kalau mandi itu kan basah, kena air. Terus dia bilang, gimana kalau tanganku masih ini basah? Kalau pas ngetik, gimana kalau airnya nyelip nih ke sela-sela keyboard? Gimana kalau nanti jadi laptopnya rusak gitu? Jadi bisa seperti itu. Lalu itu udah beres tuh, berpindah lagi.
Dia jadi, aku menginjak ubin ini, gimana ya kalau aku injak ubin ini nih nggak kena di, kayak aku nginjaknya tuh nginjak garis. Jadi nggak boleh, harus nginjaknya tuh di area yang kosongnya itu. Bisa seperti jadi berpindah-pindah. Ada lagi pasien yang lain, dia sebelumnya baik-baik aja, lalu ketika ternyata dia ada OCD yang ringan, yang nggak terlalu dominan, tapi begitu dia lagi membangun rumah, wah itu OCD-nya langsung berteriak. Akhirnya jadi banyak berantem sama tukang, berantem sama pasangannya, berantem sama mandor gitu. Gara-gara menurut dia, nggak bisa nih, ini kurang ini. Yang menurut orang lain, enggak, ini udah nggak apa-apa. Begitu. Istrinya pun juga jadi ngerasa, aduh ini kita jadi keluar duit lagi karena revisi lagi, bisa seperti gitu. Sebelumnya dia udah ada kecemasan, tetapi memang nggak terlalu dominan. Nah, jadi tadi selain biological, memang ada significant life events yang mungkin membuat itu jadi makin menyala lagi. Oke. Kalau gitu, kan tadi karena temanku yang tadi itu perempuan dan munculnya kan tentang kebersihan gitu ya. Ada nggak sih kaitan dengan gender OCD itu gitu, kayak lebih banyak perempuan kah atau lebih banyak laki-laki kah yang terkena OCD itu? Oke, menariknya ini bisa terjadi pada semua orang ya. Iya, jelas. Tapi memang ditemukan pada laki-laki itu cenderung lebih awal. Jadi anak-anak itu anak laki-laki mulai bisa menunjukkan gejala OCD lebih awal, sedangkan pada perempuan biasanya pada remaja or later in life. Nah, tapi tetap bisa terjadi dan topiknya random, benar-benar bisa tentang apapun. Ada juga kadang gini, nggak selalu ya OCD itu bentuknya dengan action, cuci tangan atau membereskan. Kadang-kadang sebatas pikiran. Jadi ada yang primarily obsessive thoughts. Ada yang misalnya begini nih, dia jadi ngerasa tentang yang sering muncul adalah takut melanggar aturan. Oke, bayangkan nih kalau ada orang yang dia tuh takut melanggar aturan, terus tinggalnya di daerah di mana aturan itu sangat-sangat kaku. Dia yang tinggal mungkin di Singapura atau tinggal di Jepang, wah ini mereka jadi sangat takut. Aku beberapa pasien mengalami ketika dia berada di Indonesia, tetap ada tuh ketakutan akan mungkin takut melanggar hukum. Tetapi begitu dia lagi kuliah di Singapura, dia sangat menderita. Karena kan dikit-dikit ya ada larangan ini. Jadi mikir, gimana kalau aku melakukan sesuatu kesalahan yang gak aku sadari? Kejauhan jadinya, begitu. Bahkan sampai gini, ada beberapa orang yang obsessive thoughts-nya adalah tentang mengenai ini, aduh aku kok ngeliat orang ini, gimana ya kalau aku menyakiti dia? Gimana kalau aku mendorong dia sampai jatuh? Ada juga yang lain pernah merasa, aku lagi berdiri nih, terus tiba-tiba aku lihat nenek-nenek. Duh, gimana ya kalau aku mendorong nenek ini sampai jatuh? Aku nanya ke dia, emangnya kamu pengen dorong nenek tersebut? Enggak sih, tapi gimana kalau aku ngedorong? Itu kan juga obsessive thoughts juga, ada intrusive thoughts gitu yang muncul tiba-tiba. Oke, menarik juga ya kayak gitu tuh. Jadi kayak obsessive thought tuh ada di otak juga, tapi nggak selalu dalam bentuk tindakan juga. Betul, jadi ada yang hanya pure obsessive thoughts, ada yang muncul dalam bentuk tindakan. Tindakan itu tadi untuk meredakan obsessive thoughts tersebut. Dan susahnya gini, ini nggak bisa sekedar, yaudah nggak usah dipikirin. Karena bisa jadi itu terjadi secara natural. Mungkin teman-teman nggak pernah mengalami OCD, bagus kalau nggak pernah. Tapi pernah dong sakit tenggorokan? Pernah nggak ngerasa, pas lagi sakit tenggorokan, tiba-tiba kita lebih sering menelan ludah. Iya. Kalau pas lagi ini kayak, atau kita lagi ada jerawat atau apa, tiba-tiba kita jadi lebih sering memegang itu. Itu kayak semacam insting atau ya perilaku otomatis. Jadi kalaupun kita nggak mau melakukan itu, kita malah jadi lebih sering. Oke, karena ini tadi OCD itu kamu bilang penyakit otak. Apa sih yang terjadi di otak kita? Apa kelebihan zat kah ataupun apakah? Karena aku pernah baca nih, katanya itu berkaitan dengan serotonin. Betul. Kelebihan serotonin kah atau mungkin kekurangan serotonin? Kan serotonin itu kayak katanya zat cinta kan. Kayak Serotonin itu sebenarnya oksitosin itu cinta. Serotonin itu oksitosin, untuk ya. nyaman, untuk perasaan nyaman. Nyaman ya. Bukan itu sesuatu yang bikin nyaman. Apa itu nyanyian lack of serotonin atau justru kelebihan serotonin? Saat ini studi yang ada mengarahkan tadi ada perubahan aktivitas otak ya, yang tadi terlalu aktif di bagian tertentu dan kekurangan untuk bagian merasa selesainya itu. Kalau teori tentang serotonin, yes, saat ini mengarahkan bahwa ada kekurangan serotonin. Makanya seringkali OCD ini juga berhubungan dengan kondisi gangguan mental lain kayak depression ataupun anxiety. Dan wajar ya orang dengan OCD yang nggak perbaikan, dia jadi cemas dengan hidupnya atau dia jadi ngerasa kayak, aduh ngapain aku hidup dengan kondisi seperti ini. Kebetulan obatnya juga antidepresan yang fungsi itu meningkatkan serotonin. Nah, ini juga menariknya gini, nanti kalau ada orang dengan OCD kita obati, memberikan obat, nggak cukup hanya dengan obat saja.
Ketika diberikan obat, dia tetap harus berusaha juga. Nanti ada lagi, ada psikoterapi namanya ERP, Exposure and Response Prevention. Nanti mungkin kita bahas lebih panjang lagi di sesi berikutnya ya. Oke. Nah, ada satu nih, aku jadi kepikiran tiba-tiba, karena nanti kan kita lagi ngomongin mengenai significant life events gitu, yang terjadi. Ada beberapa pasien yang menceritakan bahwa topik-topik OCD-nya itu kalau nggak tadi terkait dengan rasa takut ya, terkait dengan tadi mungkin kecemasan tertentu, ternyata ketakutan akan keagamaan itu juga cukup dominan. Ada istilah itu, jadi kayak religious scrupulosity kita nyebutnya. Dan ini seringkali terjadi pada seorang anak nih, yang nih maaf nih, ditakut-takutin sama orang tuanya. Kalau kamu bandel, nanti kamu diculik setan, nanti kamu masuk neraka, doanya harus benar. Akhirnya ketika dia sudah ada bibit-bibit OCD di dalam dirinya itu, nanti jadi obsesif itu terkait dengan itu. Yang tadi akhirnya ketika dia berdoa, dia jadi takut, kalau doaku salah gimana ya? Ada pasien yang benar-benar dia jadi takut berdoa karena gimana kalau aku doa ngomongnya salah, terus Tuhan marah sama aku. Nanti aku malah dihukum. Sesuatu yang harusnya baik ya malah menjadi backfire ke dia, malah bikin jadi nggak tenang. Dan tadi ada yang merasa bahwa aku doa nih, doaku bener. Tapi kalau kurang gimana ya? Aku doa dia sampai berkali-kali. Begitu. Jadi itu juga jadi obsessive thoughts juga yang kompulsifnya dalam bentuk tadi berdoa berulang. Begitu. Sesuatu yang harusnya memberikan rasa tenang bagi dia, kelegaan, malah membuat jadi gelisah. Ada yang seperti itu. Oh, menarik ya. Menarik juga itu, kayak aku baru tahu ternyata OCD itu tidak selalu dan melulu tentang kebersihan. Betul. Tapi bisa juga dilakukan tentang tindakan yang berulang. Loh, bahkan kalau misalnya kita terus mikirin mantan kita, itu kan juga pikiran obsesif. Oh. Nah, bedanya gimana kalau kita bisa untuk akhirnya sebentar nih kita melakukan hal yang lainnya. Berarti bukan OCD, tapi pada orang OCD dengan obsessive thoughts yang dominan, bisa jadi tidak berhenti memikirkan tentang masa lalu, nggak berhenti mikirin mantannya. Mending kalau mantan, kalau bukan mantan. Nah, itu dia. Termasuk kebencian juga bisa. Benci dengan sesuatu itu bisa tuh obsesif berulang-ulang terus, itu yang bilang ruminating, jadi pikirannya berulang-ulang terus. Jadi kita biasanya menangkap apa sih tema yang berulangnya ini, lalu gimana cara untuk membantu meredakan itu. Itulah solusinya yang nanti kita bisa sarankan. Oh, menarik. Jadi ya kalian, kalau misalnya saya ingatkan berkali-kali lagi untuk subscribe, itu bukan obsesif kompulsif disorder, karena ya. ada tujuannya. Ada tujuannya dan ada ting-nya. Betul. Kalau nyalain notification tuh ada ting. Ada bunyinya. Ada bunyinya. Jadi itu bukan obsesif kompulsif disorder. Betul. Ya. Walaupun kita ingatkan berulang untuk subscribe, untuk nyalain notifikasi, untuk follow kita, itu bukan obsesif kompulsif disorder. Kayak gitu. Oke, balik lagi nih. Kalau misalnya looping kayak gitu tuh terus-terusan gitu, seberapa parah sih yang kamu pernah temuin? Yang parah adalah dia bisa sampai tangannya itu jadi ledes. Apa bahasa Indonesia ledes ya? Lecet gitu. Karena mencuci tangan berulang. Tapi ada nggak sih yang bukan terkait dengan kebersihan? Oke. Checking yang pernah ada di rumah sakitku, di tempatku bekerja, pernah sampai ada yang ini nih diinterogasi sama security. Gara-gara mencurigakan. Jadi memang dia dengan OCD tipe checking. Jadi sebelum dia pergi, dia akan ngecekin sesuatu berulang. Dia bakal berdiri kayak ngecekin semua sudut ruangan. Di ruanganku udah begitu. Begitu keluar dari ruangan klinik, di tempat admin juga begitu. Begitu dia bayar ke kasir, yang terjadi adalah dia berdiri, terus dia ngeliatin orang-orang, ngeliatin. Dan ngeliatin kan begini ya, kayak bener yang ngeliatin itu memperhatikan. Dianggaplah sosok yang mencurigakan. Ditarik, akhirnya diinterogasi. Kenapa begini? Tapi waktu itu kan untungnya dihubungkan denganku, terus bilang, oh Pak, ini memang dia tipenya begini, nggak apa-apa, it's okay gitu. Jadi dia kan jadi takut juga. Dan sulit ya, kalau misalnya, bayangkan ini terjadi bukan settingan di rumah sakit. Gimana kalau settingan terjadi mungkin di bank? Bisa jadi ini akan membuat dia bermasalah. Begitu. Dan seringkali kalau orang yang nggak aware tentang kondisi dia punya OCD ini, wah gimana dia menjelaskan? Masa dia cuma bilang, ya saya pengen aja, rasanya saya harus nih ngeliatin ibu ini lagi masukin uang ke dalam dompetnya. Bukankah itu membuat jadi berbahaya kan? Iya sih gitu, karena dia harus ngecek satu-satu ya, kayak tadi ya. Kayak tadi kan ada punya list 47 kali gitu. Dia harus ngecek satu-satu. Dan seringkali kalau misalnya dia nomor, misalnya anggap nomor berapa, 36, ternyata ini belum dikunci. Balik lagi, jangan-jangan yang nomor 1 aku salah nih. Dia bisa ngulang lagi. Itulah yang bilang loopingnya itu. Wah. Betul. Ya, dan itu yang namanya disorder. Yes. Gitu. Jadi beda banget sama yang namanya perfeksionis ya. Beda.
Beda banget ya. Jadi gimana? Udah bisa kebedain yang mana perfeksionis, yang mana obsesif compulsive disorder. Dan kalau dilihat lagi bener-bener penderitaan ya. Menderita banget. Dan tadi bisa juga dibedain dengan obsessive compulsive personality disorder. Beda lagi. Gitu. Oke, mungkin bisa dibahas sendiri kali ya, obsessive compulsive personality disorder bisa lagi kali. Boleh, Bisa kapan-kapan sendiri ya. kali ya. Oke, kalau gitu kita masuk aja kali ya, solusinya jadinya gimana? Oke, kita masuk sesi semangat. Sesi mengupas solusi kehidupan. Oke. Solusinya kakak. Baiklah ya. Mana halonya? Udah tadi telepon. Nah ini OCD nih gitu, kalau nggak ada yang kurang. Oke, sip. Jadi pertama kita perlu sadari dulu bahwa ya nih I have a problem, oke? Orang-orang dengan OCD yang beneran OCD, aku nggak pernah menemukan orang yang iya aku punya OCD, nggak ada yang kayak gitu. Iya yang sih. ada aku punya OCD, dia menderita dengan itu, oke? Iya. Gitu. Jadi bukan sebenarnya iya nih sorry harus dirapin soalnya aku OCD, tidak, mereka benar-benar menderita dengan hal tersebut. Jadi perlu awareness-nya dulu pertama. Lalu yang bisa kita lakukan adalah kita assess dulu seberat apa. Karena ini ada unsur biologicalnya, berarti kita akan sarankan mungkin obat memang diperlukan. Dan obat itu memang khas sekali, antidepresan dengan dosis tinggi. Nah, ketika seseorang dengan OCD menggunakan obat ini, yang mereka katakan adalah, dok, lumayan pikirannya sedikit mereda. Bahkan ini pun nggak membuat dok pikiran saya clear. Enggak, dia membuat pikirannya sedikit mereda. Tapi setelah itu dia tetap perlu untuk menahan diri. Dia tetap perlu untuk berlatih mengendalikan. Nah, inilah yang kita arahkan ke namanya ERP, Exposure and Response Prevention. Dari namanya exposure, artinya dia dipaparkan dengan hal yang bikin nggak nyaman, lalu response prevention. Dia diminta untuk menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Agak kasihan sebenarnya. Jadi bayangkan ini, anggaplah aku seseorang yang OCD-nya tentang cuci tangan. Kayak gini. Kelihatan nggak? Terus kayak Nggak kelihatan. Taruh di atas sini. Nah. Kayak disusun, terus susunannya berubah gitu, ini jaraknya kan berbeda. Di expose nih, di exposure. Lalu, karena aku ada keinginan, ini nih harus ini ke sini. Nah, ini nggak boleh. Dia butuh untuk melihat ini dan menyadari, oke, apa yang dirasakan, rasa nggak nyaman gitu, apa sih yang ditakutkan. Ini kalau nggak rata, emang kenapa sih? Nanti hal buruk bakal terjadi. Nanti gimana kalau, kesialan bakal terjadi padaku. Gimana nyusunnya nanti bakal jadi sakit. Nah, lalu kita coba untuk ngajak dia, tadi mindful, menyadari, perasaan itu ada, tapi ini namanya magical thinking. Ini bukan sesuatu yang bener-beneran. Nah itu ya kita kembalikan dulu nih, soalnya agak men-trigger ini. Mencuci tangan misalnya. Orang yang mencuci tangan, kita akan mengatakan kamu boleh mencuci tangan. Tapi biasanya aku melakukannya begini. Aku sengaja membuat tangannya kotor. Jadi sengaja misalnya nih kita main-main pakai pasir dulu, atau kita pakai misalnya bekas kopi atau bekas teh, sengaja tangan dibuat kotor, exposure dipaparkan. Lalu kan dia akan ngerasa, aku harus cuci tangan nih. Oh enggak. Tarik nafas. Untuk membuktikan ini nggak kenapa-kenapa kok. Gitu. Dan dia akan merasa nggak nyaman. Dan dalam ERP kita mengatakan gini, the goal is to make you feel uncomfortable. Jadi kalau kamu ngerasa nggak nyaman, kalau kamu merasa rasanya nggak pas nih, betul, memang harus seperti itu tujuannya. Itu benar. Nah, yang penting adalah ketika nggak nyaman, dia bisa meredakan dirinya sendiri tanpa mencuci tangan itu. Lalu untuk yang biasa tadi mencuci tangan, kita sarankan boleh mencuci tangan, tapi jangan sampai bermenit-menit. Jadi kita bikin spesifik. Oh, 30 detik. Yes, gitu. Spesifiknya benar tadi yang bisa kita bilang satu lagu selamat ulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dah, selesai. Masih ada tuh keinginan, kayaknya kurang bersih deh, aku mau cuci tangan lagi. Enggak. Ya, itu sudah cukup. Kita bilang kayak gitu. Tapi kembali nih, kecuali tangannya kotor banget, misalnya habis makan seafood kan mungkin sangat-sangat berminyak, boleh diperpanjang lagi. Tapi dalam kondisi umum rata-rata mungkin 1 kali itu cukup. Jadi belajar untuk memunculkan rasa ting tersebut, yang tadi perasaan selesainya itu. Kalau nggak muncul di otak, ya kita ciptakan sendiri. Nah ini perlu dilatih-latihkan terus berulang-ulang. Lama-lama akan jadi perbaikan, tapi pasti akan butuh waktu. Makanya pada orang dengan OCD, cukup banyak yang akhirnya drop out dari pengobatan karena mereka merasa ini terlalu lama prosesnya. Beberapa pasienku bisa ada yang pemulihan, bisa ada yang tadi ngecekin barang itu udah nggak pernah balik lagi, dan dia mengatakan akhir itu, udah sih aku udah lebih bisa, aku terus mengingat bahwa ini nggak apa-apa gitu. Ada yang dia terbiasa sebelum dia pulang dari kantornya, dia akan ngerekam dulu
Untuk memastikan kalau misalnya dia ragu-ragu, kayak tadi belum deh, daripada dia balik ke kantor, dia lihat rekamannya, terus mengatakan, tuh bener kan udah kekunci kok, begitu. Jadi itu yang dilakukan. Ya, jadi exposure and response prevention. Yang penting tadi kita melatihkan itu. Terus ada juga kadang-kadang yang unik ini, kita malah sengaja meminta dia untuk membuat kesalahan. Tadi aku ceritain ada seorang yang dia ketika mau nulis email, jadinya berkali-kali dicek. Yang kita lakukan adalah, percayalah orang lain itu nggak segitunya kok peduli dengan itu. Kalaupun ada kesalahan dikit, selama itu nggak fatal, nggak masalah. Jadi kita kadang-kadang nyuruh dia untuk sengaja, deliberately melakukan typo. Misalnya, typonya tapi yang jangan berbahaya. Misalnya dia nulis yang, dia tulisnya YNAG. Dimana kalau orang ngebaca itu, oh tahu kok maksudnya ini. Kadang-kadang kita suruh dia untuk abis spasi, abis koma, nggak usah spasi. Kadang-kadang kita suruh dia untuk misalnya, coba deh, ini huruf O besar, kamu ganti jadi angka 0, yang tetap bisa kebaca. Lalu kita suruh untuk ngajak dia ngecek, coba kamu ngirim gitu, dipermasalahkan atau enggak? Kemungkinan besar enggak. Ya. Jadi ketika dibilang, tuh kan, orang itu mungkin nyadar, mungkin enggak. Kalaupun dia nyadar, dia nggak mempermasalahkan. Tapi ini hanya bisa untuk tadi beberapa hal yang memang enggak terlalu masalah. Kalau yang terkait dengan angka, sebaiknya jangan. Pemesanan ataupun tanggal, sebaiknya jangan. Tapi kalau ini angka-angka yang harmless, nggak apa-apa. Dengan dia melakukan itu, lama-lama dia belajar bahwa, iya ternyata nggak kenapa-kenapa. Kan tadi di-expose dengan kesalahan, dan dia nggak boleh memperbaiki itu. Dan karena ini adalah gimana kita melatih otak, semakin sering dilatihkan, akan semakin jago. Nah, ini aku sekarang meluruskan gini ya. Ada yang bilang kan, practice makes perfect. Nah, yang kita pegang adalah practice make consistent. Practice makes consistent. Antara konsisten benar atau salah? Iya, benar. Kalau kita latihannya dengan coach yang bagus, ya kita konsistennya konsisten benar. Tapi kalau pada OCD ini, jadi kan dia konsisten untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Dia konsisten melakukan suatu berulang, konsisten tadi merapikan sesuatu yang sampai berlebihan daripada seharusnya. Bahkan tadi konsisten untuk doa sampai berkali-kali lipat, yang malah membuat dia bukannya damai, malah tenang. Bukan damai, malah merasa nggak tenang. Begitu. Bagus, berarti masih fokus, tidak ADHD dia. Gitu. Oke. Jadi gitu kali ya. Terus selain obat ataupun selain itu, ada nggak sih kayak untuk yang lainnya gitu, untuk kalau misalnya terdiagnosa OCD? Sejauh ini sih yang kita lakukan memang fokusnya ke perilaku ya. Jadi memang itu kontrol perilaku. Ada kalau di beberapa tempat aku pernah mendengarkan juga ada variasi sedikit. Jadi misalnya dulu ada pasienku yang dia tuh ketika lagi cemas, misalnya dia jadi akan mencabut rambutnya. Ini bukan OCD sih, cuma kayak tadi perilaku yang terkait dengan cemas itu. Jadi dia merasa ada kecemasan, dan dengan kompulsi menarik rambut itu akan membuat dia menjadi lebih tenang. Nah, sayangnya tadi berlebihan sampai akhirnya tuh rambutnya jadi banyak yang rontok. Dan waktu itu dia menceritakan bahwa dia menemukan ada produk, dan ini sih dia bilang dapat dari luar negeri. Ini produknya sederhana banget, tapi jenius. Produknya ini seperti gelang yang kalau dia mendeteksi tangannya naik ke atas dengan cepat, itu bakal bergetar. Itu aja. Nggak nyetrum, nggak menyakiti, cuma bergetar. Tapi yang terjadi adalah ketika dia ngangkat dan begini, getar, dan dia sadar, aku nggak melakukan ini. Setelah dilakukan berulang-ulang, lama-lama dia jadi terbiasa untuk tidak mengangkat tangannya. Jadi kan awareness-nya ini yang dilatih. Jadi nggak perlu harus ketika itu dipukul atau apa, nggak usah. Cukup sadar bahwa aku melakukan sesuatu nih. Karena sebelumnya OCD itu dilakukan mungkin secara unconscious, secara nggak sadar. Jadi sebenarnya kayak habit itu ya tetap dirubahnya tuh di habitnya. Betul. Itu ya? Menarik. Karena OCD adalah masalah pikiran dan perilaku. Makanya ditangani juga pikiran dan perilaku. Pikiran tadi dengan ini nggak kenapa-kenapa kok. Perilaku dengan tadi kontrol perilaku untuk tidak melakukan itu. Jadi kita bilang tetap boleh, tetapi ya jangan sering-sering. Begitu. Dan akhirnya bisa kok pasien-pasien dengan OCD cukup banyak yang bisa sembuh ya, asal tadi dengan minum obat yang teratur sesuai dengan yang disarankan dan melatihkan. Beberapa pasienku cerita bahwa dia sudah bisa untuk bermain dengan kucing. Sebelumnya dia sangat takut tentang contamination. Dia mulai bisa untuk keluar rumah dan nggak takut akan melanggar hukum. Dia mulai bisa untuk tadi makan dengan cuci tangan, ya mungkin nggak sampai tadi cuma 20 detik doang dia bisa cuci tangan, tapi nggak sampai 15 menit habis waktunya begitu. Kebanyakan pasien yang OCD datang ke kamu, mereka sadar mereka OCD itu kapan? Karena sekarang eranya mereka sudah dapat informasi dari sosial media, jadi mereka datang sudah mengetahui mereka OCD berdasarkan gejala-gejala yang ada, yang mereka lihat. Tapi kebanyakan memang mereka datangnya di usianya sudah yang usia kerja. Jadi 20-an sampai 30-an begitu.
Biasanya setelah mereka merasa antara udah ada masalah banget dengan waktunya yang habis, tangannya yang rusak, atau tadi melihat informasi tersebut. Menarik. Oke. Kalau kalian nih ada ngerasa, aduh kayaknya gue ada yang berbeda dengan diri saya, ataupun ngerasa kayak, kayaknya ini boleh nih kalian curhat aja di link yang ada di description box. Kalian tinggal diklik aja di situ, terus curhat. Kayak saya penunggu di ruang tunggu, saya mau curhat. Sepertinya ada yang aneh dengan diri saya. Gak akan dijudge, mungkin mungkin bakal dicariin solusinya ya. Betul. Di sini kayak ada 2 orang hari ini yang bertanya apakah saya perfeksionis atau saya OCD gitu. Oke, dalam situasi ini kalau kita baca ulang kayaknya sih bukan Bukan OCD ya. OCD, Cuma memang gitu. dia ada level perfectionnya itu. Iya, dan untuk kalian yang sering menjudge orang yang suka rapi sedikit, ini OCD. Termasuk aku loh, aku sering banget dijudge OCD karena dulu aku kan bekerja sebagai desain grafis, jadi aku bisa sangat sensitif dengan warna dan sangat sensitif dengan kerapihan gitu. Aku bisa membedakan font. Kayak aku tahu ini font apa gitu kayak. Aku juga bisa ini sama ini beda fontnya. Ya jelas gitu. Terus kayak aku bisa tahu ini warna ya kodenya berapa gitu kayak gitu. Tapi orang-orang saya bilang oh ini OCD nih gitu. Kalau itu tentu kan tidak, karena itu memang bermanfaat untuk pekerjaan pada saat Iya. itu. Ya tadi editor yang dia terlalu terbiasa untuk misalnya melihat bahwa ini nih yang dipisah atau yang disambung itu memang diperlukan untuk dia. Diperlukan kan? Koma yang terlalu sering digunakan itu juga disadari. Nah itu memang bagus untuk Iya kan, kerjaannya. karena waktu itu pekerjaanku adalah desain grafis. Nah, dan tadi kan misalnya anggaplah orang yang sangat peduli dengan kebersihan, kalau dia memang kerjanya berhubungan dengan lab, justru itu sesuatu yang bagus, gitu kan. Jadi dia bisa jadi lebih hati-hati. Ya kan kayak nurse aja yang bisa ngelihat apa sih? Pembuluh darah vein itu. dengan sangat cepat terus kayak menusuk dengan tidak sakit. Itu juga kan sesuatu yang dibutuhkan Betul. kan gitu. Bukan berarti dia OCD gitu. Kayak wah bisa nih gitu tanpa rasa sakit gitu. OCD nih orang enggak. Atau kayak waktu main game gitu. Terus aku kayak ngatur sedikit aja sih susunannya biar rapi kayak OCD nih gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi ya balik lagi ternyata itu bukan OCD tapi itu cuma perfectionism saja dan cuma sensitif aja terhadap hal-hal tersebut. Betul sekali ya. Dan saya juga ternyata perfeksionis nih untuk memanggil kalian membeli buku lagi. Oh, Buku yang saya tuangkan idenya di covernya. oke. Yang bisa piring. nyatu itu Cuci piring. piring. Nah, Sama apa? semangka. Semangka Nah. ya rambutnya seperti saya. Oke, jadi ya Betul. ada linknya di bawah nih ya buat teman-teman Tinggal yang di-check mungkin out ini aja. bukunya apa sih, dan nanti baca saja buku cuci piring itu tentang cuci piring yang tidak berlebihan itu. Nggak boleh nggak berlebihan. Ya cuman ya setiap piringnya itu setara dengan lagu Happy Birthday Ya. tadi. Intinya itu buku tentang duka, karena seringkali tadi kan betul. obsesi pikiran yang mendesak mengenai rasa bersalah itu muncul di situ. Nah, kalau yang si buku semangka ini adalah tentang kehidupan. Iya. Mempertanyakan, ya aku hidup ngapain sih? Aku udah hidup bener atau belum? Ini pun juga sering jadi ruminating thoughts yang pikiran berulang-ulang terus. Jadi kalau kalian mengalami kebingungan tentang tersebut, boleh kalian check out juga ya. Boleh banget. Nah, dan jangan lupa juga di-subscribe Yes. Pot Ruang Tunggu karena kita bakal upload di setiap hari Sabtu. Dan jangan lupa dinyalain juga notification-nya. Kadang-kadang kita juga di-upload di hari Rabu. Oke. Dan kalau ada ide jangan lupa, pokoknya dituliskan, kita membaca banyak Iya, sekali topik-topik pun komennya kita juga dapat kita dari komen. teman-teman ya. Jangan lupa di komen juga ya. Terus jangan lupa kalian juga nanya, kalau mau curhat juga boleh. Dan jangan lupa di follow juga dong Instagram kita ya gitu. Di Pot Ruang Tunggu dan TikToknya juga Pot Ruang Tunggu. Dan juga Instagramnya dia @drumamon dan aku Little Sora. Dan Sekian. kalian untuk hari sekian ini, ya. ya. Dan kita coba nih sekarang kita. Dan ini banyak banget Nggak apa-apa. Sekarang kita coba untuk ini ya, latihan kita begini tapi nggak bunyi, gitu kan? Ingat, dan terima kasih sudah nonton, dan ingat semua perhentian pasti ada cerita. Kesel gak? Nah, Nessie kayaknya. Oke guys, bye bye. See you next week.